Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang know this. Apa sih itu know this? Sebelumnya, pernahkah kalian melihat teks seperti ini? Atau seperti ini? Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan teks-teks seperti ini. Nah, jadi apa itu notice? Notice adalah salah satu jenis short functional text yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik, biasanya berbentuk rambu-rambu. Nah, di mana sih kita dapat menemukan notice? Kita bisa menemukan notice biasanya di airport, mall, park, parking area, school, toilet, dan lain-lain. Lalu, apa sih tujuan notice itu? Notice bertujuan untuk to give an instruction, untuk memberikan instruksi. Kemudian to give information, untuk memberikan informasi. And then to give direction, untuk memberikan petunjuk atau arah. To ask people to, untuk meminta seseorang untuk melakukan bla bla bla. To advise, to remind, to warn, to ban, dan lain-lain. Nah, di sini ada the example of notice, ada contoh notice. Nah, di sini tulisannya do not park here. Jadi, di dalam sebuah notice itu ada sebuah informasi. Ketika kalian melihat notice ini, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, yang pertama, you must park in the other area. Kamu harus parkir di area lain. Kemudian, you must not park in this area. Kamu tidak boleh parkir di area ini. Next. Ada notice lain di sini, tulisannya no smoking. Informasi apa yang kalian dapatkan dari notice ini? Yang pertama, you must not smoke in this area. Kamu tidak boleh merokok di area ini. And then the other information is you must smoke in the other area. Kamu bisa merokok di area lain. Next. Nah, ini ada telepon kemudian disilang. Informasi apa yang kalian dapatkan dari notice ini? Nah, students must turn off cellular phone. Nah, sebelum memasuki gedung sekolah, murid-murid harus mematikan teleponnya. Next. Kemudian ada gambar toilet disilang. Informasi apa yang kalian dapatkan dari notice ini? Yang pertama, you must use the other toilet. Kamu harus menggunakan toilet yang lain. Kemudian informasi kedua, you must not use the toilet. Kamu tidak boleh menggunakan toilet ini karena sedang diperbaiki. Next, di sini ada gambar tangan, kemudian ada gambar drop ya. Ada kata-kata wash hand before and after eating. Informasi apa yang kalian dapatkan dari notice ini? Yang pertama, you must wash your hand before and after eating. Kamu harus mencuci tanganmu sebelum dan sesudah makan. Kemudian, you should wash your hand before and after eating. Artinya sama, tapi kalau yang pakai mas ini kamu harus disarankan benar-benar banget harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ada mas dan should. Next, di sini ada gambar benda yang mudah pecah. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan? You must handle it carefully. You must handle it carefully. Kamu harus membawanya dengan hati-hati, atau sebaiknya kamu harus membawanya dengan hati-hati. Next. Nah, tadi kan sudah di Miss Fitri jelaskan informasi yang terdapat di notice. Nah, ada kata must dan should kan tadi. Nah, must dan should merupakan modal atau kata kerja bantu. Bedanya apa ya Miss Fitri? Bedanya, must merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pasti.
berarti mendesak dan harus banget. Contohnya seperti ini. Berarti harus banget dilakukan, jangan dilakukan ya. Kalau ini jangan dilakukan, kalau ini harus banget dilakukan. Next. Kalau should sama dengan must, menunjukkan sebuah keharusan meski tidak sekuat must. Should juga digunakan untuk memberikan saran atau nasihat terhadap sesuatu hal atau seseorang. Kita lihat contohnya di sini. Contohnya must sama should. Nih ya, yang pertama ada gambar di sini aliran listrik ya. Informasi apa yang kalian dapatkan? Yaitu you must keep out from the area. Kamu harus menjauh dari area ini karena berbahaya, danger, berbahaya. Kemudian yang kedua ada gambar lagi. Nah, ini area yang tidak boleh disentuh. Informasi apa yang kalian dapatkan dari notice ini? You must not touch the area. Kamu tidak boleh menyentuh area ini karena berbahaya. Kemudian kalau should, di sini ada gambar benda yang mudah pecah tadi ya. Informasi apa yang kalian dapatkan? Berarti you should handle it carefully. Kamu harus membawanya dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, ada gambar ini. Wash hand before and after eating. Informasi apa yang kalian dapatkan? You should wash your hand before and after eating. Nah, kalian harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, jadi kalau must itu adalah suatu kewajiban atau keharusan. Should juga seperti itu, tapi tidak semendesak must. Kalau must memang harus dan wajib seperti itu. Catatannya, model diikuti kata kerja dasar seperti keep, smoke, turn, etc. Contohnya, you must park in the other area. Nah, modal must sama should itu harus diikuti oleh kata kerja dasar. Nih contohnya ada park, tidak boleh ada tambahannya lagi karena kata kerja dasar. Next, modal tidak bisa ditambahkan s untuk membentuk orang ketiga dalam present tense. Contohnya he must tambah s di sini itu merupakan pola yang salah. Berarti tidak boleh ditambahkan s. Next, I think it's enough. Kalau masih ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan Miss Fitri. Thank you, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.